Assalamualaikum teman-teman. Halo semua. Selamat pagi. 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 Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang isu kesehatan mental dan juga pastinya tantangan di Indonesianya sendiri. Oh ya, kalian tahu kan kondisi kesehatan mental di Indonesia itu berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 ada lebih dari 19 juta penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun itu mengalami depresi, teman-teman. Wah, ternyata banyak juga ya. Tapi kayaknya ada nggak sih kemungkinan kalau penderita besarnya itu adalah remaja? Karena kebanyakan remaja nih stres sama pusing sendiri, karena tugas-tugas yang dikasih sama gurunya. Ditambah lagi mereka harus ngorbanin waktu main mereka untuk ngerjain tugas-tugas kan. Jadi itu bisa jadi faktor yang bikin mereka depresi. Karena ada juga nih banyak pelajar beberapa yang dipaksa sama orang tuanya atau ditekan sama orang tuanya untuk jadi nomor 1 di bidang akademik. Meskipun ada juga yang kurang beruntung untuk bisa lanjutin ke perguruan tinggi negeri karena keterbatasan biaya. Bisa juga sih ya, tapi tidak menutup kemungkinan hal itu juga dialami oleh orang dewasa. Banyak orang dewasa yang bekerja demi kebutuhan orang anggota keluarganya, tanpa kita ketahui bagaimana kehidupan di lingkungan kerja mereka. Bisa saja mereka penuh tekanan dari atasannya, tapi tidak ada tempat untuk bercerita. Dan ketika bertemu keluarganya, mereka hanya menutupi kelelahannya dengan senyuman. Jadi baik remaja ataupun orang dewasa, sama-sama berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Oh iya, pengetahuan aku belum diketahui secara jelas apa yang menyebabkan gangguan mental. Bisa dari faktor biologis ataupun psikologis. Penyebab dari faktor biologis antara lain yaitu gangguan pada fungsi sel saraf otak, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, penyalahgunaan nafas atau kekurangan nutrisi. Nah, betul banget tuh. Nah, untuk faktor psikologis ada yang pertama, peristiwa traumatik karena pengaruh KDRT atau mungkin pelecehan seksual. Yang kedua ada karena seseorang tersebut menutup diri dari lingkungannya, seperti introvert. Yang ketiga ada faktor karena ditinggal orang tuanya dari kecil. Orang tuanya meninggal waktu kecil atau disia-siakan oleh orang tuanya. Yang keempat ada perceraian atau ditinggal meninggal oleh orang yang tersayang, seperti ditinggal meninggal oleh istrinya atau suaminya. Selanjutnya ada merasa rendah diri dan ada rasa takut karena tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memiliki uang. Nah, so guys, untuk menghindari hal itu semua terjadi pada diri kita, aku mau ngasih tahu nih gejala atau ciri-ciri gangguan mental jika terkena pada diri kita. Yang pertama adalah kita akan mengalami delusi. Delusi di sini adalah fenomena seseorang meyakini sesuatu yang tidak nyata atau jauh dari fakta yang sebenarnya. Kemudian ada juga nih halusinasi. Halusinasi di sini adalah ketika seseorang itu merasakan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Halusinasi ini juga membuat suasana hati yang berubah-ubah di periode-periode waktu tertentu. Nah, selain itu, gejala gangguan kesehatan mental lainnya itu adanya perasaan sedih yang berlangsung lama, terus perasaan cemas atau takut yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, lalu ada gangguan makan, misalnya merasa takut berat badan naik, atau cenderung memuntahkan makanan. Selanjutnya ada gejala fisik berupa sakit kepala, sakit punggung, dan sakit mah. Nah, aku juga mau nambahin nih, gejala lainnya dapat berupa yang pertama perubahan pada pola tidur, seperti mudah mengantuk, sulit tidur, gangguan pernapasan, dan kaki gelisah saat tidur. Yang kedua, kecanduan nikotin, alkohol, dan penyalahgunaan nafza. Yang ketiga, marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. Yang terakhir, perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, dan keluar rumah dalam kondisi telanjang. Nah, banyak banget loh macam-macam gangguan mental di Indonesia, seperti depresi, skizofrenia, kecemasan, bipolar, dan lain-lain. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih yang berlangsung lama hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sedangkan skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Nah, nggak nyangka nih, juga merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas atau takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Dan ada juga loh gangguan bipolar yang merupakan jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode yang lain, dan masih banyak lagi macam-macam gangguan mental yang lain. Nah, nggak nyangka nih ternyata kesehatan mental itu nggak kalah penting sama yang namanya kesehatan fisik. Namun di Indonesia sendiri kesehatan mental tuh masih sangatlah tabu karena banyak dari terutama generasi orang tua gitu yang menganggap bahwa kesehatan mental ini suatu hal yang tabu. Bahkan mungkin mereka sendiri tidak mengenal apa itu istilah dari kesehatan mental. Jadi misal anak muda yang mengeluh kepada orang tuanya itu seringkali dinasehati, kamu kurang ibadah nih, kamu kurang ini, kamu kurang itu gitu kan. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu sendiri kan suatu isu yang penting dan ya memang ada orang yang tidak sehat secara mental itu karena kurang ibadah, tapi ada juga yang memang nggak sehat secara mental itu karena sesuatu hal yang mungkin memang isunya itu sudah sangat
bahaya lah dan harus ditangani sama yang ahli gitu. Jadi ya sebaiknya sih nanti kalau misal kita jadi orang tua lalu punya anak gitu, jangan menganggap kesehatan mental ini jadi suatu hal yang tabu gitu. Itu sih. Akan dilanjut. Tidak hanya itu yang menjadi tantangan di Indonesia, ada juga diskriminasi berupa perlakuan kasar, penghinaan, maupun bullying pada penderita gangguan kesehatan mental. Yang lebih parah, akses terhadap fasilitas kesehatan mental di Indonesia masih sangat sulit. Kementerian Kesehatan Indonesia memprediksi setidaknya 90% orang dengan gangguan kesehatan mental tidak mendapatkan akses terhadap perawatan yang memadai. Lalu, gimana sih pengobatan gangguan kesehatan mental itu? Nah, untuk pengobatan gangguan kesehatan mental itu tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Pengobatan dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan terapi perilaku kognitif yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Yang kedua, meminum obat-obatan dari resep dokter seperti antidepresan, antipsikotik, pereda cemas, dan mood stabilizer. Yang ketiga, melakukan gaya hidup sehat seperti memperbaiki kualitas tidur, makan teratur, rutin olahraga, dan sebagainya. Agar kita semua terhindar dari gangguan kesehatan mental, kita dapat melakukan pencegahannya agar mengurangi resiko serangan gangguan mental seperti yang pertama, berbagi cerita dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Yang kedua, mengikuti latihan untuk mengelola stres dan menenangkan pikiran atau relaksasi. Misalnya, dengan meditasi dan yoga. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, tidak merokok dan tidak menggunakan nafsa. Yang kelima, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein. Selain itu, kita perlu memeriksakan diri ke dokter atau psikolog untuk menjalani screening awal kesehatan mental, atau bila muncul gejala gangguan mental. Lalu, segera mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter sesuai dosis dan aturan pakai. Aku juga mau pesan ke kalian untuk saling menjaga kesehatan mental, karena sehat itu mahal loh harganya. Terima kasih sudah mau diskusi bersama membahas tentang isu kesehatan mental dan tantangan di Indonesia. Semoga ilmu yang kalian sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Aku akhiri diskusi kita hari ini ya. Selamat pagi. Pagi. Pagi.